Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari kita kembali mau puji Dia, mau puji dan sembah Allah kita yang luar biasa. Kita berdoa terlebih dahulu, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di tempat kami berada masing-masing pada saat ini Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau puja Allah kita Yesus, kita mau sembah Dia, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita mau datang menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya, Dia adalah Raja kita. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau terus sembah Dia. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Mari terus kita mau nyatakan kasih kita kepada Dia. Kita mau katakan haleluya, Tuhan sungguh Kau hebat, sungguh Kau ajaib dalam segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu kepadanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Oh haleluya, kami sembah Engkau, Allah yang nararararabasheda kalalabasheho, ya layana karabashela labakurabasheho, ya layana karama. Haleluya, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Oh terima kasih Yesus, kami sembah Engkau, ajaib nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau berkata di atas pujian kami pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami naikkan, yang kami kerjakan, segala penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami rindu Tuhan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam kebenaran firman. Sampaikanlah Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu, supaya apa yang diperkatakan semua datang dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, firman-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu kami tahu firman-Mu akan mengubah hidup kami, memberkati, Amin. menguatkan, menghiburkan, dan menuntun Yesus. kami yang mendengarkan semua pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, saudara-saudara, para umat pemenang. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan lidah. Hari-hari ini kita cukup ramai, baik di berita maupun di medsos, tentang seseorang yang terperangkap oleh karena tidak berhati-hati dengan ucapannya atau lidahnya, saudara-saudara. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk kita menjaga organ yang terbilang kecil ini di dalam tubuh kita, bagian dari anggota tubuh kita, yaitu lidah, tetapi yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Seperti sebuah korek api yang bisa menghasilkan api dan membakar satu hutan yang luas. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan lidah ini seperti sebuah kemudi yang kecil, tetapi mengemudikan sebuah kapal yang besar. Saudara-saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa mati dan hidup seseorang ditentukan oleh lidahnya. Karena itu pada hari ini mari kita biarlah membuka telinga kita untuk diingatkan kembali betapa kita penting sekali untuk menjaga lidah kita. Ada peribahasa yang berkata, mulutmu atau lidahmu tentu saja adalah harimaumu. Saudara-saudara, perkataan kita, ucapan kita yang dikeluarkan dari lidah yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang menerkam, menghancurkan diri kita sendiri, layaknya seekor harimau yang menerkam mangsanya. Karena itu saudara-saudara, kembali sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Hari ini secara khusus saya akan bacakan dari Amsal pasal ke-15, Amsal pasal ke-15 ayat kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara-saudara, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, saudara-saudara, ayat ini dituliskan demikian. Lidah orang bijaksana mengajarkan pengetahuan yang benar, tetapi mulut orang bodoh menghamburkan kebodohan. Jadi saudara-saudara, lidah dari orang yang bijaksana itu mengajarkan pengetahuan yang benar. Karena ternyata ada juga pengetahuan yang salah atau pengetahuan yang sengaja disalahkan. Saudara-saudara, yang perlu kita dengar adalah kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, intinya kita diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa kita penting untuk menjaga lidah atau perkataan atau mulut kita. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata kita yang keluar. Terlebih lagi, karena itu kita harus hati-hati. Karena ada kata-kata yang sia-sia, yang seringkali tanpa kita sadari, itu terucap dari lidah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan untuk mudah mengingatnya, bagaimana cara kita menjaga ucapan kita atau menjaga lidah kita. Yang pertama, saudara-saudara, ucapkanlah kebenaran. Jadi dari lidah kita ini biarlah yang keluar adalah kebenaran. Firman Tuhan tadi berkata bahwa lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan yang benar. Ada cukup banyak orang, saudara-saudara, bahkan secara luas, secara umum tidak malu ketika dia sudah mengeluarkan satu kata-kata atau sebuah statement, tapi ternyata tidak lama kemudian dia sangkali sendiri. Artinya dia tidak mengakui lagi atau dia ubah statementnya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Saudara-saudara, kita harus mengucapkan kebenaran. Karena itu hati-hati setiap kita mau bicara, setiap kita mau mengeluarkan kata-kata, renungkan dulu. Apakah yang kita ucapkan ini sebuah kebenaran atau tidak? Saya ingat, atau maksud saya teringat ketika beberapa kali saya menyaksikan atau menonton film tentang polisi atau tentang pelaku kejahatan yang ditangkap oleh aparat keamanan. Dalam film dari barat itu, saudara, seringkali saya perhatikan setiap orang yang ditangkap, dia disebutkan haknya, dikatakan, polisi berkata, aku menangkap kamu karena kamu melakukan kejahatan. Dan kemudian dilanjutkan, setiap kata-kata, setiap ucapan yang kamu keluarkan, itu bisa dipergunakan untuk menyerangmu atau mengadilimu di pengadilan. Artinya setiap kata-kata, kalau dia berbohong saat itu atau dia tidak mengatakan kebenaran, justru bisa berbalik, saudara, menjadi sebuah senjata makan tuan. Karena itu, mari pada hari ini kita semua yang pertama menyadari bahwa setiap kita mau berbicara, pikirkan, ini kebenaran atau bukan? Apakah yang aku ucapkan sebuah kebenaran atau bukan kebenaran? Yakobus berkata, dari lidah yang sama orang memuji Tuhan, ya, sebuah kebenaran. Tetapi dengan lidah yang sama
ada juga orang mengutuki sesamanya. Saudara-saudara, itu tidak boleh terjadi, kata firman Tuhan. Jadi usahakan mulai hari ini, setiap kita mau mengucapkan kata-kata, ucapkanlah yang menyangkut sebuah kebenaran, sesuatu yang bersifat kebenaran. Lalu yang kedua, saat kita mau berkata-kata, saudara-saudara renungkan dan pikirkan, apakah yang kita ucapkan bermanfaat atau tidak. Ada cukup banyak kebenaran yang kalaupun kita sampaikan, orang belum tentu menganggap itu sesuatu yang bermanfaat dan yang berguna. Saudara-saudara, ketika kita berkata-kata, kita bukan hanya bicara kebenaran, tapi kita juga harus perhatikan, ada nggak manfaat positifnya? Bermanfaat nggak? Jika tidak, buat apa? Karena itu ada satu istilah, silent is gold. Diam itu emas. Ada saatnya kita tidak perlu mengucapkan kata-kata sekalipun itu sebuah kebenaran. Karena mungkin kata-kata yang walaupun berisi kebenaran, mungkin tidak membawa manfaat apa-apa. Setelah kita memiliki dua hal ini, yang pertama, selalu ucapkan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, pertimbangkan manfaatnya. Dan yang ketiga, perhatikan, ini juga penting. Saat kita mau menyatakan kebenaran sekalipun, saat kita mau berbicara, kita harus berusaha memilih kata-kata yang tepat. Jadi artinya saudara, kita harus berhati-hati. Karena kata-kata itu bisa banyak menghasilkan penafsiran bagi banyak orang lain. Karena itu usahakan saat kita berbicara, kita memilih kata-kata yang paling tepat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kata-kata kita, walaupun tujuan kita baik, tapi karena kalimatnya salah, maka tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, karena itu pilihlah kata-kata yang paling tepat, yang paling baik menurut kita. Karena itu lebih baik berpikir sebelum berkata-kata. Karena itu saudara-saudara, daripada kita sudah berkata-kata jadi kepikiran, gitu ya saudara-saudara ya. Jadi berpikirlah sebelum berkata-kata. Apakah yang harus saya ucapkan? Dan yang terakhir, saat kita berkata-kata, saudara-saudara, saat kita berbicara, kita harus memilih waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat menentukan hasil. Apakah menjadi maksimal atau tidak. Saudara-saudara, sepertinya mudah. Tetapi ini betapa penting di dalam hubungan kita dengan sesama. Lidah kita bisa menghasilkan persahabatan, tetapi juga bisa menjadikan permusuhan. Dari kata-kata dari lidah kita yang satu ini, kita bisa membangun semangat orang. Tetapi justru dari kata-kata kita juga bisa menghancurkan semangat orang. Dari kata-kata kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi dari kata-kata kita juga kita bisa jadi mempermalukan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hari ini kita belajar, mulailah untuk menguasai lidah kita. Kuasai kata-kata kita. Kuasai mulut kita. Kuasai ucapan-ucapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya setiap perkataan kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kalau selama ini mungkin ada di antara kita, seringkali kita menganggap saudara-saudara bahwa kata-kata kita seringkali mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Mari pada saat ini minta
kita supaya Tuhan memberi hikmat, supaya kita mampu menguasai lidah kita, supaya kita mampu menguasai kata-kata kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk kami dapat bertindak bijaksana, selalu berhati-hati dalam mengeluarkan setiap kata-kata kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami mau hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, bentuk Tuhan hati kami, bentuk sifat karakter kami lebih lagi, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa buat kami semua Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang masih bergumul dengan sifat karakter kami yang kami sendiri tidak suka Tuhan. Mari Bapa Engkau beri kepada kami hikmat untuk kami dapat mengalahkan setiap keegoisan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Segala kelemahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya hanya Engkau yang sanggup mengubah kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan Tuhan dalam kehidupan kami, baik itu pergumulan di dalam kondisi kesehatan kami Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa segala sakit penyakit yang kami alami di dalam nama Yesus. Terutama beri kami kesehatan yang baik Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, untuk kami boleh tetap sehat, tetap kuat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam ekonomi kami, keuangan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh diberkati Tuhan dalam segala kebutuhan hidup kami. Bahkan kami boleh Tuhan izinkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin masih bergumul dengan masalah rumah tangga kami Tuhan. Oh Bapa di sorga, mari biar kiranya pemulihan boleh terjadi di dalam rumah tangga kami yang bermasalah. Tuhan, kami rindu memiliki rumah tangga yang penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami semua juga, kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Bapa, bagi kami semua yang mungkin masih studi, masih kuliah, Tuhan biar kiranya kami dapat meraih cita-cita kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya hanya Tuhan yang sanggup tolong kami. Tuhan yang akan berikan kepada kami kekuatan dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami, agar kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan yang akan menolong bangsa Indonesia. Belas kasihan-Mu atas Indonesia Bapa. Pulihkan pandemi di Indonesia, terutama Tuhan menghadapi gelombang ketiga ini. Kami berdoa belas kasihan-Mu turun dalam nama Yesus. Pandemi akan segera berlalu dari bangsa kami Tuhan.
Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat di bangsa Indonesia. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan hikmat Tuhan, agar mereka dapat melakukan segala kebijakan sesuai kehendak rencana-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat sepanjang hari ini Tuhan, setiap langkah kami diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya kami dihalau dari mara bahaya, kami diluputkan dari malapetaka ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh tetap ada di dalam Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih Bapa, izinkan kami juga menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Allah yang menyiapkan kehidupan kekal kita. Karena itu biarlah kiranya pada hari ini menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita percaya tangan Tuhan yang kuasa itu yang menjadi juru selamat kita akan selalu menyertai kita. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apapun yang melampaui segala pikiran kita, apa yang dapat kita doakan, apa yang dapat kita pikirkan, disiapkan oleh Tuhan dan dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Mulai hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya seluruh pencinta Worship in Morning, hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita, dan sepanjang hari ini Dia akan terus menyertai kita. Karena itu tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.